Hai, berjumpa lagi dengan saya Era Elfriana Sitanggang. Video kali ini saya mau sharing tentang iman, harapan, serta kepercayaan kepada Tuhan. Tentang berkat keuangan. Jadi, saya itu adalah orang yang tidak enakan untuk minta tolong kepada orang lain, mungkin karena backgroundnya atau sebelumnya saya mempunyai pengalaman di mana saya saat minta tolong kepada orang lain mengalami penolakan. Bahkan mungkin itu penolakannya karena pengalaman minta dianterin pada saat itu, karena saya belum bisa berkendara dan harus pergi ke tempat penelitian gitu kan. Tapi karena saya mengalami penolakan, akhirnya itu menjadi jalan saya untuk minta tolong apapun itu, ngerasa gak enak sama orang. Tapi di satu sisi sama Tuhan atau sama kedua orang tua dan saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku yang kandung, aku gak segan untuk minta tolong karena mereka adalah keluargaku. Dan mereka juga nggak segan dan tertutup untuk menceritakan segala banyak hal kepadaku. Jadi kita itu selalu berbagi satu sama lain dan mengusahakan untuk memberikan yang terbaik gitu. Tapi ada satu sosok di mana tempat aku selalu meminta tanpa aku harus malu, tanpa aku takut dikecewakan, tanpa aku takut ditolak. Karena satu pribadi ini tidak pernah menolakku, justru melakukan segala sesuatunya tepat pada waktunya, baik dalam segala hal, apalagi di dalam keuangan. Karena saya sendiri adalah orang yang sangat tidak mempunyai prinsip untuk tidak mengutang atau tidak melakukan pinjaman kepada siapapun, sekalipun saya lagi perlu dalam keuangan. Jadi saya akan memaksimalkan apa yang ada pada saya dan akan membagi-bagikannya dengan baik. Namun ketika yang saya punya itu jumlahnya belum cukup dan masih kelihatan harus ditambah, saya akan datang kepada satu sosok pribadi ini di mana saya bisa mencurahkan dan mengatakan bahwa saya perlu sejumlah ini dengan terang-terangan kayak gitu. Baik dalam keperluan pada saat kuliah, bahkan keperluan saya sehari-hari untuk 1 bulan ke depan pada saat anak kos, dan bahkan setelah bekerja pun saya selalu mengandalkannya. Jadi, saya tidak akan melakukan yang namanya pinjaman dan mengeluarkan kalimat kepada orang lain kalau saya sedang memerlukan itu. Ya, seperti tadi yang saya bilang, karena latar belakang sebelumnya saya mengalami penolakan pada saat minta tolong kayak gitu kan. Nah, tapi walaupun begitu, ketika ada yang datang meminta tolong kepada saya, itu membuat saya jadi tahu dan menyadari dan memahami bahwa saya tidak mau ada orang lain mengalami seperti yang saya alami, sehingga saya akan ringan tangan untuk lebih rendah hati pastinya, dan saya akan melihat apa latar belakangnya untuk meminta tolong, baik dalam material, tenaga, waktu. Saya akan memberikannya yang terbaik kayak gitu. Dan itu inspirasi saya. Dan selain afirmasi positif, ada kekuatan yang lebih kuat dan dahsyat bagi saya dan sangat-sangat terbukti karena bukan sekali dua kali lagi yang udah saya lakukan untuk dapat pertolongan ini. Dan itu nyata bagi hidup saya, baik kedua orang tua saya dan saudara laki-laki dan saudara perempuan saya, ketika saya membawanya dalam doa dan pasti dengan mendeklarasikan firman ini, yaitu untuk kamu yang memiliki kesulitan atau memerlukan biaya dan
keuangan, pemulihan keuangan agar dicukupkan dan selalu tercukupi, saya mau teman-teman semua mendeklarasikan firman ini yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Yesaya 55, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengariri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi teman-teman, ini adalah rema serta firman yang selalu saya deklarasikan pada saat saya mengalami kesusahan atau terdesak dalam keuangan, dalam finansial ekonomi. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta yang mengetahui segala alam semesta ini tentang langit dan bumi. Jadi saya selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Dan saya percaya Tuhan bisa memakai melalui orang-orang di sekitar saya, bahkan yang baru saya kenal, dan bahkan datang
sanggup mendatangkan konsumen-konsumen untuk berbelanja kepada saya dan membuat produk-produk yang saya jual itu laris manis, dan pastinya juga melalui pekerjaan yang saya kerjakan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, and comment.